Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Silpa Prasetyo dari kelas IF 4307 akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Tugasnya itu berupa infografis yang ada di LMS. Oke, yang pertama yaitu manajemen proyek TIK. Definisinya adalah sebuah metode dan proses yang memiliki seperangkat alat untuk perencanaan, implementasi, perawatan, pengawasan, dan evaluasi perkembangan kegiatan di bidang TIK. Yang kedua, karakteristik. Karakteristiknya ini yang pertama sementara. Kenapa sementara? Dikarenakan terbatasnya sumber daripada keuangan dan juga dari SDM yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah produk atau jasanya unik. Kenapa seperti itu? Dikarenakan uang yang dihasilkan juga sangat banyak, tentunya output yang dihasilkannya juga harus sama, penuh dengan ketidakpastian. Karena alasannya adalah seiring dengan perkembangan zaman, tentunya tidak ada yang tahu pasti ke depannya seperti apa. Memerlukan perencanaan. Tentu saja, di dalam menjalankan sebuah manajemen proyek itu harus ada perencanaan. Tidak boleh ada yang namanya itu tergesa-gesa maupun kesannya itu asal jadi. Harus ada rencananya dan juga harus ada batasan akhirnya seperti apa. Selanjutnya adalah mempunyai objek yang harus dicapai. Kenapa seperti itu? Karena apabila tidak ada objek yang mesti kita capai, artinya kita itu akan kebingungan. Kita ini harus ngapain sih? Yang selanjutnya adalah sumber daya yang terbatas. Tentu saja, apabila semua orang ikut dalam manajemen ini, tentunya tidak akan kondusif. Oleh karena itu, adanya pembatasan dalam sumber daya yang terlibat. Yang selanjutnya, ada jenis organisasi yang ada di dalam manajemen proyek TIK. Ada 3. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Apa itu organisasi fungsional? Yaitu anggota stafnya dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Yang selanjutnya adalah organisasi projektif. Apa itu organisasi projektif? Organisasi projektif adalah anggota stafnya disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Yang ketiga adalah organisasi matrik. Di dalam organisasi matrik ini ada 3 subpoin. Yang pertama adalah weak matrik. Apa itu weak matrik? Weak matrik adalah mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Nah, apabila kita tahu PM itu adalah project manager. Selanjutnya adalah balance matrix. Apa itu balance matrix? Balance matrix adalah mengenal tentang kebutuhan PM atau project manager, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Yang selanjutnya ada strong matrix. Apa itu strong matrix? Strong matrix adalah memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projektif dan PM punya waktu yang tak terbatas dengan beberapa wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Oke, yang selanjutnya ada proses manajemen proyek. Pertama adalah proses inisiasi. Nah, definisinya itu salah satunya adalah memberikan gambaran global suatu proyek.
Tujuannya apa? Memberikan gambaran tentang proyek tersebut akan seperti apa, akan seperti bagaimana pada akhirnya nanti. Outputnya, identifikasi stakeholder. Kedua, ada proses perencanaan. Definisinya adalah mendeskripsikan detail daripada proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Tujuannya apa? Mendefinisikan ruang lingkup proyek. Itu salah satunya. Outputnya apa? Kontraktif. Nah, jadi tugas dari proses perencanaannya ini adalah untuk mengontraktif. Tentu saja dalam menjalankan suatu proyek tidak mungkin tidak ada kontrak di dalamnya. Harus ada hitam di atas putih. Nah, selanjutnya adalah proses eksekusi. Definisinya apa? Tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Jadi dokumentasikan di sini bukan dalam artian dipoto ya, tapi bisa berupa data ataupun surat-surat lainnya lah, yang istilahnya itu entah berupa soft file maupun hard file. Tujuannya apa? Dari proses ini adalah merealisasikan perencanaan proyek. Outputnya apa? Sasaran proyek tercapai. Yang selanjutnya adalah proses pengontrolan. Seperti definisinya itu adalah mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, jadi pada proses ini istilahnya itu kita akan dimonitor sejauh mana proyek yang kita lakukan. Apabila sudah pada tracknya mungkin bagus, tapi apabila ada sedikit kendala ya tentunya akan diperbaiki bagaimanapun itu caranya. Tujuannya dari proses ini adalah memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Outputnya apa? Progress report. Maksud dari progress report ini adalah melaporkan setiap progres yang telah dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Entah itu per hari, per bulan, maupun per tahun ya apabila proyek tersebut bertahun-tahun. Kemudian yang terakhir ada proses penutupan. Definisinya apa? Memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Tujuannya mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara normal. Outputnya apa? Yaitu salah satunya berupa arsip proyek. Tentunya di dalam menjalankan sebuah proyek tersebut kita harus mempunyai arsip. Untuk apa? Untuk bahan evaluasi ke depannya apabila kita mendapatkan proyek lagi ataupun misalkan orang lain rekan bisnis kita ingin mendapatkan suatu gambaran mengenai proyek yang sama. Jadi mungkin seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.